Belajar bersama. Damai Karya 7. Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi hari ini dengan Kak Evi. Kali ini kita akan membahas materi terkait makanan khas Betawi. Sebelumnya Kak Evi mau tanya nih, ada yang tahu makanan khas Betawi itu apa aja sih? Terus asal daerahnya di mana ya? Betawi itu di mana sih? Nah, hari ini kita akan belajar tentang pertanyaan yang barusan Kak Evi sebut ya. Oke, sebelumnya coba duduknya yang benar, badannya tegap, dan melihat serta mendengarkan dengan baik ya. Oke. Sebelum kita masuk ke materi, izinkan Kak Evi untuk menjabarkan beberapa tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Yang pertama, tentunya teman-teman siswa sekalian dapat menyebutkan nama-nama makanan khas dari daerah Betawi. Lalu yang kedua, teman-teman siswa sekalian dapat membedakan makanan-makanan khas Betawi berdasarkan bahannya. Dan yang ketiga, melalui pembelajaran kita pada hari ini dapat menumbuhkan rasa bangga pada teman-teman sekalian untuk memiliki budaya kuliner yang beragam dan juga enak. Dan yang terakhir, melalui pembelajaran kita hari ini, semoga teman-teman siswa dapat melestarikan dengan cara mencoba dan juga menyukai makanan-makanan tradisional agar tidak terlupakan oleh zaman seperti itu. Bagaimana? Apakah sudah siap untuk masuk ke materi? Oke, sekarang kita lanjut ya. Oke, jadi makanan Betawi itu apa sih? Dan dari mana asalnya? Oke, kita kupas satu-satu ya. Kita mulai dari Betawi. Nah, tahu nggak sih teman-teman bahwa kota Jakarta ini atau yang teman-teman dan Kak Evi tinggali saat ini dulunya dihuni oleh masyarakat asli yang disebut dengan suku Betawi. Nah, itulah kenapa makanan tradisional dari Jakarta ini disebutnya adalah makanan khas Betawi. Nah, selain itu, saat ini Jakarta adalah kota besar dengan banyak sekali makanan modern. Seperti contohnya apa? Ada burger, ada pasta, terus ada pizza, dan masih banyak lain. Nah, oleh karena itu, dengan adanya pembelajaran kita pada hari ini, kalian atau teman-teman siswa semuanya dapat belajar bahwa makanan asli atau makanan tradisional tidak kalah enak loh. Nah, selain itu, dengan belajar materi ini, kalian juga dapat mengenal sejarah dan juga kebaikan hati orang-orang zaman dahulu yang telah menciptakan resep makanan-makanan tersebut. Nah, makanan Betawi itu ada beberapa ciri. Yang pertama, ciri khasnya adalah dikenal memiliki rasa yang berani, juga gurih, lalu kaya akan rempah. Nah, rasa-rasa ini dihasilkan oleh rempah-rempah yang digunakan atau rempah yang digunakan sebagai bahan baku dari makanan tersebut. Lalu selain itu, makanan-makanan khas Betawi ini dipengaruhi juga oleh beragam budaya. Yang pertama ada budaya Arab, lalu yang kedua ada budaya dari Cina, dan yang ketiga adalah budaya Eropa. Nah, ketiga budaya ini menyatu dan menjadi cita rasa khas dari makanan khas Betawi. Ya, seperti itu. Selain itu, makanan khas Betawi ini bahan utamanya tidak jauh dari santan, dari kacang tanah, ataupun daging sapi dan kerbau. Ya, kita lanjut ya. Sudah siap? Kita masuk ke makanan khas Betawi. Contoh pertama.
Oke teman-teman, nah di sini ada contoh makanan khas Betawi. Yang pertama nih adalah soto Betawi. Ada yang pernah nyoba soto Betawi? Soto Betawi ini memiliki khas kuahnya berwarna putih kekuningan karena menggunakan campuran susu ataupun santan. Lalu soto Betawi ini isinya beragam nih, ada daging sapi, ada jeroan, kentang goreng, dan juga tomat yang menambah rasa asam. Nah, selain bahan-bahan tersebut ada juga nih pelengkapnya. Nih ada emping, terus ada acar, dan juga perasan jeruk limau. Oke, yang kedua, lalu ada semur jengkol. Ada yang suka semur jengkol di sini? Oke, nah semur jengkol ini adalah makanan yang paling legendaris dan disukai oleh warga Betawi. Cara masaknya ini karena jengkol itu keras, jadi harus dimasak dengan lama. Yang dibarengi dengan kecap manis dan juga rempah-rempah agar empuk dan tidak berbau. Oke, nah cara penyajiannya biasanya semur jengkol ini nggak dimakan sendirian, tapi dimakan bareng dengan nasi uduk ataupun nasi liwet. Oke. Dan yang ketiga ada laksa Betawi. Iya, pasti jarang ada yang dengar ya. Nah, laksa Betawi ini bahan utamanya ada bihun, ada telur rebus, ada tauge, dan juga ada kemangi. Nah, laksa Betawi ini juga berkuah, makanan berkuah. Nah, kuahnya ini dibuat dengan santan kuning yang kental dan juga gurih. Lalu, perbedaannya dengan laksa lain itu apa sih, Kak? Nah, laksa Betawi ini biasanya menggunakan udang rebon atau udang yang kecil-kecil itu. Dan juga ebi yang dihaluskan di dalam kuahnya. Iya. Lalu, yang keempat, nah makanan keempat ini banyak ditemui di tempat-tempat wisata yang ada di Jakarta, seperti ada di Monas, lalu ada di Ragunan, lalu ada di Taman Mini. Iya, namanya kerak telur. Nah, kerak telur ini menjadi ikon Jakarta karena kerak telur ini wajib ada di setiap ulang tahun Jakarta atau di Pekan Raya Jakarta. Lalu bahan-bahannya apa sih, Kak? Iya, bahan-bahan untuk membuat kerak telur ini simple teman-teman. Jadi ada beras ketan, lalu telur. Nah, telur ini bisa kita gunakan telur ayam ataupun telur bebek. Dan yang terakhir ada bumbu ebi, seperti itu. Lalu taburannya untuk kerak telur ini ada apa aja? Nah, taburan untuk kerak telur ini ada serundeng atau kelapa parut yang sudah disangrai dan bawang goreng. Cara masaknya, nah kalau kita beli langsung, kita juga bisa nih ngelihat penjualnya saat masakin pesanan kita ataupun pesanan orang lain. Nah, cara masaknya itu nanti wajannya itu dibalik. Jadi kan wajan biasanya kalau kita masak kan menghadap ke atas ya wajan. Nah, tapi kalau kita buat kerak telur, wajannya itu dibalik. Jadi wajannya menghadap ke bara api agar makanan kerak telur ini matangnya sempurna gitu. Seperti itu. Kalau teman-teman ada yang belum pernah nyobain, Kak Evi saranin untuk coba ya. Kalian bisa menemukan ini semua gampang di tempat-tempat wisata yang ada di Jakarta gitu. Oke, sekarang lanjut ke makanan kelima. Nah, di makanan kelima ini ada namanya kue cucur. Kue cucur ini juga sering nih kita temui. Kadang ada di ibu-ibu yang jual gorengan ataupun ada di pasar. Nah, kue cucur ini bentuknya tuh juga unik gitu ya. Dia berbentuk bulat dengan pinggiran yang keriting. Nah, pinggiran keriting ini terutama ya, ini sangat renyah dan kalau yang di tengah itu dia semakin empuk gitu ya.
Oke, nah bahannya tuh apa Kak? Nah bahan untuk membuat kue cucur ini antara lain ada tepung beras dan juga gula merah. Iya, jadi kue cucur ini kan warnanya identik coklat ya. Nah warna coklat ini berasal dari penggunaan gula merah. Oke, nah keunikannya apa sih? Nah, kue cucur ini memiliki keunikan yakni simbol kegembiraan. Makanya kue ini sering ada di acara sunatan atau acara pernikahan yang diadakan oleh masyarakat suku Betawi seperti itu. Lalu ada kue ape. Nah, sedih sekali nih, soalnya kue ape saat ini udah mulai jarang ditemuin. Padahal dulu kue ape ini masih gampang banget kita temuin. Bahkan kayak kita jalan beberapa ratus meter ke depan, kita udah ketemu penjualnya. Tapi sekarang udah sejarang itu penjual kue ape. Nah, kue ape ini juga unik banget teman-teman. Bentuknya karena mirip banget sama UFO. Karena bagian tengahnya itu tebal dan lembut, tapi bagian pinggirnya itu tipis banget dan juga sangat garing. Nah, kue ape ini warnanya juga biasanya hijau. Nah, warna hijau ini berasal dari penggunaan pandan. Oke, lanjut nih. Ada roti buaya. Nah, kalau kalian pernah datang ke pernikahan masyarakat suku Betawi, pasti kalian bakal nemu roti buaya. Dan roti buaya ini bukan roti yang kecil, tapi bisa besar gitu ya, bisa panjangnya tuh panjang gitu. Tapi nggak kecil kemungkinan juga ada kok yang jual kecil-kecil segitu ukurannya. Nah, kue roti buaya ini bagi orang Betawi menyimbolkan kesetiaan karena hewan buaya itu sendiri hanya mempunyai satu pasangan seumur hidup. Oleh karena itu, roti buaya ini sering kita temui di pernikahan masyarakat suku Betawi karena melambangkan simbol kesetiaan. Oke, nah roti buaya ini terbuat dari adonan roti manis. Jadi roti buaya ini rasanya manis ya teman-teman. Dan juga isiannya bisa beragam, kadang ada coklat, strawberry, dan lain sebagainya. Lalu ada nih tradisi roti buaya ini teksturnya keras karena tidak untuk dimakan, ya, yaitu hanya untuk sebagai pajangan gitu ya. Tapi semakin berkembangnya zaman, roti buaya ini dibuat lebih lembut dan enak agar bisa dibagikan atau dimakan bersama para teman-teman atau para keluarga seperti itu ya. Selanjutnya ada kue pancong. Nah, kue pancong ini sampai saat ini masih beredar di masyarakat ya. Bahkan seiring berkembangnya zaman, kue pancong ini juga udah banyak modifikasinya, entah kue pancong lumer, kue pancong yang isinya keju, seperti itu ya teman-teman. Nah, kue pancong ini asalnya dari suku Betawi nih. Kue pancong adalah makanan khas Betawi yang terbuat dari tepung beras dan juga kelapa parut. Nah, kue pancong ini berbentuk setengah lingkaran yang dimasak dengan cetakan khusus. Nah, rasa dari kue pancong ini karena mengandung kelapa, jadi rasanya gurih. Namun di atasnya juga diberi taburan gula manis. Diberi taburan gula pasir, jadi rasanya gurih dan manis seperti itu. Lalu makanan khas Betawi selanjutnya ada nasi uduk. Siapa yang pagi ini makan nasi uduk? Nah, oke, banyak ya. Nasi uduk ini juga masih beredar di kalangan masyarakat, khususnya di Jakarta. Nah, nasi uduk ini, apa sih bedanya nasi uduk dengan nasi yang lainnya? Nah, nasi uduk ini dimasak dengan santan dan juga bumbu dapur seperti daun salam, serai, dan lengkuas. Nah, oleh karena bahan-bahan yang digunakan itu, jadi aroma dari nasi uduk ini sangat harum dan juga rasanya sangat gurih. Terus nasi uduk ini nggak cuma nasi, tapi biasanya dibarengi dengan lauk pauk. Nah, lauk pauknya ini bisa ada tadi semur jengkol, terus ada bihun goreng, ada telur, dan juga
ada sambalnya. Nah, sambalnya ini juga ada yang sambal kacang ataupun sambal biasa ya, yang tidak pakai kacang, seperti itu. Tapi teman-teman tahu nggak sih, nasi uduk itu adalah menu sarapan yang paling disukai oleh warga Jakarta. Seperti itu. Kita lanjut ya. Oke. Lalu ada dodol. Nah, dodol ini bahan utamanya ketan hitam ataupun ketan putih, santan, dan juga gula merah. Karena itu dodol kebanyakan warnanya apa? Hayo, iya warnanya kadang coklat ataupun kehitaman ya, karena penggunaan dari gula merah tersebut. Nah, rasa dari dodol itu sendiri gimana ya? Teman-teman ada yang udah pernah nyoba? Rasanya manis ya, dodol itu rasanya manis, tapi teksturnya dia kenyal dan juga lengket. Oke. Nah, cara pembuatan dodol ini dia harus dimasak dalam kuali yang besar atau disebut kawah saking besarnya, dan juga harus diaduk selama 8 jam tanpa berhenti. Karena apa? Kalau kita berhenti, adonan nanti akan mengeras dan sudah tidak bisa dilanjutkan untuk menjadi dodol gitu. Jadi adonannya gagal. Jadi agar adonan tersebut tidak gagal, kita harus terus aduk selama 8 jam berturut-turut. Nah, dodol ini bermakna kerjasama atau gotong royong yang diambil dari cara pembuatannya, yaitu harus bergotong royong selama 8 jam ya. Kita kan tidak mungkin 8 jam mengaduk sendiri kan. Jadi pasti gantian dengan tetangga ataupun dengan sanak saudara ataupun dengan teman-teman. Jadi seperti itu ya. Karena cara pembuatannya yang memerlukan banyak tenaga, dodol ini menjadi simbol gotong royong atau kerjasama, seperti itu. Dan makanan terakhir ada gado-gado. Makanan gado-gado ini juga sering banget kita temui khususnya di kota Jakarta ya. Makanan gado-gado ini makanan yang berisi berbagai macam sayuran yang sudah matang atau sudah direbus. Nah, sayurannya ada kangkung, ada bayam, tauge, kacang panjang, dan juga labu siam. Nah, tapi biasa ya gado-gado ini bisa ditambah dengan potongan tahu, potongan tempe goreng, ataupun telur. Nah, jangan lupa gado-gado identik dengan saus bumbu kacang. Iya, jadi bumbu kacangnya ini bumbu kacang yang kental ya. Oke, dan setelah itu gado-gado ini juga bisa ditambahkan dengan bawang goreng atau kerupuk. Ya, kerupuk udang ataupun kerupuk emping. Oke, bagaimana teman-teman? Sudah banyak kan makanan khas Betawi yang kita pelajari hari ini? Coba dari kalian favoritnya apa ya? Coba bisa ditulis ya di kolom komentar di bawah. Tulis makanan apa yang kalian suka dari Betawi, makanan khas Betawi yang kalian suka ya. Kakak tunggu. Oke, terakhir ada kuis nih. Oke, coba yuk bersama-sama kita tebak. Ini gambar makanan khas Betawi apa sih? Ya, bisa? Sudah siap? Kita tebak ya. Coba gambar pertama. Iya, ini apa ya namanya? Betul sekali, roti buaya. Ini adalah makanan khas Betawi, roti buaya. Kita lanjut ke soal kedua. Nah, gambar makanan apa ini? Makanan apa ya? Betul sekali, ini adalah gambar makanan khas Betawi, yaitu kue cucur. Yeay! Terakhir, gambar apa ini? Gambar apa ya? Iya, betul sekali. Ini adalah makanan khas Betawi, yaitu semur
jengkol. Hore, kita sudah bisa menebak gambar-gambar dari makanan khas Betawi. Oke, pembelajaran hari ini sampai di sini dulu ya. Sampai bertemu lagi di pertemuan berikutnya. Bye-bye.